لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua telah berhadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali mengawali khutbah pada siang yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak semua yang berhadir dan tentu khatib sendiri, mari para hadirin kita mengingatkan diri kita masing-masing akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Silahkan mencari apa yang ingin kita cari, tapi ketakwaan adalah sebaik-baik pencarian kita, para hadirin yang berbahagia. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan nilai kita para hadirin sesungguhnya tergantung sejauh mana ketakwaan kita di mata dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa maka kita semakin bernilai, semakin kita berharga dan terhormat. Allah di sana mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Semakin kita bertakwa, maka semakin kita mulia. Semakin kita bertakwa, semakin bernilai kiranya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para hadirin, takwa bukan hanya sekedar untuk status kita di hadapan Allah, tapi lebih prinsip daripada itu. Sesungguhnya tanpa ketakwaan maka amal kebaikan yang kita kerjakan itu pada akhirnya tidak akan pernah memberi apapun kepada kita pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana di sana tidak berperan anak dan harta kecuali orang-orang yang menemui Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang damai, hati yang penuh dengan ketakwaan. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa ada di dalam hati, dan Allah di sana mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin,
Allah tidak akan menerima apapun kebaikan itu kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena demikian para hadirin, di kesempatan yang singkat ini mari kita menyadarkan diri kita kembali, menyadarkan masing-masing kita dan juga keluarga kita di rumah akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kita kepada Allah lahir dan batin. Nah, kemudian untuk tausiah selanjutnya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Mudah-mudahan kita memiliki cukup waktu karena waktu kita sangat singkat. Itu firman Allah Subhanahu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Nah, di sini ada dua hal para hadirin. Ini tentang harta dan juga anak keturunan. Kita akan singkat-singkat saja. Yang pertama sekali tentang Allah memulai dengan harta. Kita tidak akan cerita di sini kenapa Allah memulai dengan harta. Tapi di sini kita akan menyampaikan tentang fitnah harta para hadirin dan juga kalau Allah izinkan kita akan sampaikan tentang fitnah anak. Nah, kenapa kita menyampaikan dua hal ini? Karena memang saya kira kita yang hadir di sini pada hari ini paling tidak di masjid ini adalah orang-orang yang Allah berikan karunia harta berlebih dan begitu juga kita adalah orang-orang yang memiliki anak dan keturunan. Para hadirin yang berbahagia, jadi dua hal ini sesungguhnya adalah nikmat daripada sejumlah nikmat yang Allah berikan kepada siapapun daripada manusia. Harta adalah nikmat, anak adalah nikmat. Jadi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian ini para hadirin itu pada akhirnya dia menjadi cobaan kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Jadi ketika seorang mendapatkan harta, ketika seorang mendapatkan anak, dia dihadapkan pada dua pilihan. Dia bersyukur dengan harta dan anak, atau kemudian dia menjadi kafir dengan harta dan anak. Nah, maka fitnah di sini oleh para ulama memaknai sebagai ibtida atau ikhtibar, ujian dalam bahasa kita para hadirin. Allah menguji dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Allah menguji dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa anak. Nah, ujian itu para hadirin mungkin bagi sebagian orang tidak terasa. Jadi bagaimana ujian harta tersebut? Nah, ujian itu paling terasa dan paling ketara itu biasanya ketika kita dihadapkan pada keharusan untuk berinfak. Ketika ada satu kondisi, ada situasi di mana kita dihadapkan untuk memberi. Kalau sekiranya tidak ada kondisi itu mungkin tidak begitu kelihatan. Ketika ada hajat untuk kemudian harta itu keluar. Nah, di sana ada satu ayat dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Di akhir daripada Al-Baqarah Allah sebutkan asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Allah di sana mengatakan dan ayat itu datang dalam rangkaian adab dan akhlak berinfak. Nanti bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 268. Ya, itu betul-betul memang ayat itu hadir di tengah-tengah ayat-ayat Allah sedang bercerita tentang infak. Jadi adab-adab dalam berinfak. Nah, di situ Allah mengatakan asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini berkaitannya dengan harta praktik berbahagia. Jadi tidak sedikit orang ya, dan itu kadang-kadang tanpa disadari ketika ada seruan infak datang dan dia adalah pada posisi di mana dia memiliki harta. Nah, kerap kali jiwa ini perah. Jadi jiwa kita nyonya kebukaan Allah itu bakhil. Allah katakan di sana wa ukhdratil anfusu syuh. Jadi jiwa manusia ini bakhil. Nah, ketika Allah memberikan kita harta berlebih, lalu kemudian datang seruan infak di belakang itu, nah jiwa ini biasanya dia kembali kepada sifat asalnya bakhil. Dia sulit untuk kemudian mengeluarkan apa yang dia telah dapatkan tadi. Dan syaitan di sini bermain para hadirin, dan di sini fitnah itu datang kepada kita. Ujian itu datang. Apakah saya bersyukur memberi atau kemudian saya imsak, saya menahan harta itu, saya tidak memberi. Nah, apa kata Allah? Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Dan ini biasanya yang dirasakan oleh banyak orang. Setiap kali ingin mengeluarkan harta, yang pertama sekali muncul di pikiran itu adalah secara matematika, uang yang tadinya 100.000, kalau saya keluarkan 50.000, uang saya akan tersisa 50.000. Jadi yang dihleju kurang. Itu yang pertama sekali, nampak kurang, padahal sebenarnya tidak demikian. Tapi yang nampak bahwa manusianya kurang.
Dan itu yang terus dibisikkan oleh syaitan. Dan syaitan akan datang, nanti kalau kamu berikan, ada kebutuhan kamu sekian-sekian tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena kamu sudah berikan ke sana sekian. Dan lebih daripada itu, syaitan akan datang, kamu akan kehilangan harta, akan kehilangan ini, dan seterusnya. Apalagi kalau sekiranya tuntutan memberi itu dalam jumlah yang besar. Syaitan akan membisikkan kepada kita bahwa kalau kamu beri, kamu akan kehilangan, kamu akan kekurangan, dan seterusnya para hadirin yang berbahagia. Nah, pikiran seperti itu bagi sebagian orang mungkin tidak mengapa, ya. Orang menganggap itu pikiran biasa, itu faktor alamiah. Sesungguhnya tidak, para hadirin. Jadi itu syaitan yang bermain. Dan ada ayat lain Allah katakan, ya'murukum bil fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu dia bukan hanya sekedar membisikkan, tapi tahukah para hadirin berbahagia, ketika bisikan itu datang, lalu muncul sebuah kesimpulan di benak hati kita ini, bahwa kalau sekiranya saya memberi, saya akan kekurangan. Kita semua sedang menuduh Allah tentang rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kita, dan itu kita tanpa ada ilmu sebenarnya. Siapa yang tahu rezeki kita esok hari, para hadirin berbahagia? Kenapa yang muncul di pikiran kita ini, kalau saya beri, saya akan kekurangan? Padahal itu semata-mata dugaan. Sudah tahukah kita dalam catatan malaikat bahwa kalau saya beri, saya akan kekurangan di esok hari? Karena hari ini saya memberi, uang saya 100.000, kalau saya pecahkan 50, saya sisihkan, apakah kemudian saya akan kekurangan? Betul. Lalu kemudian ada kebutuhan sekian yang saya harus penuhi, lalu kemudian saya tidak akan mampu memenuhinya lagi karena saya sudah berikan 50.000 misalnya. Syaitan bermain pada hati, dan tanpa sadar kita menuduh di situ. Kita berpikiran negatif. Saya akan miskin dengan memberi. Saya akan kekurangan dengan memberi. Ada sekian kebutuhan tidak akan terpenuhi karena saya sudah memberi di sini. Subhanallah. Dan ini tuduhan kepada Allah yang kita tidak ada ilmu di situ. Ini persoalan gaib. Kita tidak tahu tentang rezeki kita di esok hari, para hadirin berbahagia. Kenapa tidak kemudian pikiran itu muncul? Kalau saya beri, Allah akan menggantikan kepada saya yang lebih baik dan lebih besar daripada apa yang saya keluarkan. Padahal ini juga mungkin terjadi. Dua-dua mungkin. Kita akan kekurangan betul dari harta yang kita keluarkan, tapi kita juga bisa ditambahkan daripada apa yang kita keluarkan. Walaupun bentuk penambahan itu, para hadirin, tidak harus dalam bentuk materi seperti apa yang kita keluarkan. Allah Maha bijaksana bagaimana cara membalas kebaikan hambanya. Ini para hadirin, ini sentuhan. Jadi muncul pikiran negatif di sini. Negatif itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah ini dosa besar, para hadirin berbahagia. Dan Allah mengatakan, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya di sini suudzon kepada Allah. Allah akan memiskinkan saya dengan memberi. Rezeki saya akan berkurang, padahal kita tidak tahu rezeki kita seperti apa. Tapi kita langsung mengatakan uang saya berkurang, rezeki saya berkurang dengan memberi. Ini suudzon kita kepada Allah, para hadirin. Padahal kita bisa mengganti asumsi itu. Rezeki saya akan bertambah dengan memberi, sehingga itu menjadi motivasi kita dalam berinfak. Jadi bukan justru sebaliknya, motivasi kita justru ini menuduh Allah akan mengurangi rezeki kita, dan kita pun tidak akan berinfak. Ini sering terjadi dan muncul begitu saja spontan di dalam benak hati banyak orang yang dihadapkan pada persoalan infak. Nah, kemudian wa ya'murukum bil fahsya, bukan hanya sekedar di situ, para hadirin. Nah, ketika ada orang nanti dia tidak jadi berinfak, kalau sekedar tidak jadi berinfak mungkin tidak ada masalah, tapi syaitan tidak berhenti pada sekedar tidak berinfak, atau syaitan tidak sekedar berhenti pada mengurangi infak, tapi syaitan juga dia akan membuat uang yang seharusnya kita infakkan tadi, dia akan bawa itu uang pada infak yang tidak benar, tanpa kita sadari, pada hal berbahagia. Padahal uang itu jatahnya habis. Jadi kepada ahli para ulama, harta yang kita miliki dia dua saja. Kalau dia tidak habis untuk urusan akhirat, dia akan habis untuk urusan dunia. Kalau kita tidak habiskan pada dua ini, maka harta kita akan dipakai orang. Karena dia memilih. Itu rumus tidak akan berganti. Jadi hartanya kalau tidak kita habiskan untuk akhirat, ya kita akan habiskan untuk dunia. Kalau kita tidak habiskan untuk dunia, pabih tengok. Hebohnya. Tidak ada pilihan daripada itu, para hadirin. Kalau kita mau menggunakan harta itu, habiskan untuk akhirat. Kalau tidak, dia akan habis untuk dunia. Dan syaitan di situ bermain. Masih mending, para hadirin, kalau sekiranya harta tersebut kita tidak sedekahkan, mantan kedua ini. Tetapi syaitan dia akan membawa harta ini pada yang tidak diridai oleh Allah SWT. Kita tidak sadar di situ. Nah, ini diantara fitnah para hadirin yang berbahagia. Ini belum lagi di sana orang berbuat dosa dengan harta dan lain-lain.
Allah mengatakan dalam innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi peluang untuk masuk surga para hadirin berbahagia itu besar bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan ini disebutkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang miskin datang mengadu kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini pergi meninggalkan dunia membawa banyak pahala. Mereka sembahyang seperti kami, mereka berpuasa seperti kami, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Peluang untuk mendapatkan surga lebih besar dan lebih mudah bagi orang yang diberikan kelebihan harta. Tetapi malangnya para hadirin, Nabi ketika pernah dihantarkan ke surga, beliau melihat ke dalam surga dan beliau mengatakan, yang paling ramai yang mengisi surga itu bukan orang yang memiliki banyak harta, tapi justru orang miskin. Dan yang dikatakan Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi peluang untuk mendapat surga sebenarnya itu terbuka lebar bagi mereka yang memiliki banyak harta, tapi dalam kenyataannya justru orang-orang yang memiliki banyak harta ini banyak yang tempatnya tidak di surga, waliyadzubillah. Justru mereka orang-orang yang melampaui batas dan seterusnya. Nah, itu yang pertama para hadirin. Kemudian yang kedua, bacut karena waktunya cukup singkat. Lonjak pada persoalan Allah mengatakan sini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini saya kira juga problem yang cukup besar yang kita hadapi di akhir-akhir ini para hadirin tentang persoalan anak. Dan ini bukan bicara 2 menit, 3 menit sebenarnya, tapi ini bicara berhari-hari. Tapi ini sekedar mengingatkan saja pada hari ini. Allah menitipkan, dan para hadirin yang kalian, ayat ini ada di surah Al-Anfal ayat 28. Perhatikan di belakangnya, sebelumnya ya, di depan ayat itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi Allah bicara kepada kita, jangan khianat amanah. Jadi harta para hadirin amanah Allah titipkan kepada kita. Allah berfirman Al-Qur'an, wa atuhum mimalillahi alladzi atakum. Harta yang kita miliki bukan punya kita, Pak, tapi Allah yang titipkan. Allah titipkan. Wa atuhum min malillah. Al-mal malullah, kata Allah. Al-mal harta Allah. Allah titipkan, beri kepada orang yang membutuhkan. Wa la yahsabanna alladhina yabkhiluna bima atahumullahu min fadlihi wa khair lahum wa syarr lahum. Jangan pernah diduga oleh orang yang Allah berikan kepadanya karunia Allah, yang Allah titipkan kepadanya harta, lalu kemudian dia menyembunyikan harta itu, dia tidak memberi kepada orang yang membutuhkan, dia merasa itu baik. Tidak. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan embankan itu harta di atas pundaknya besok pada hari kiamat. Sama juga dengan anak. Ini adalah amanah para hadirin yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana kemudian kita memperlakukan anak ini? Anak ini dalam banyak ayat Allah tekan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan. Lagi-lagi ini bicara tentang fitnah para hadirin. Dan kita menyampaikan ini karena kerisauan kita pada hari ini. Saya kira hari ini mungkin di sini ada sebagian juga anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran para hadirin kepada kita. Bagaimana kemudian Allah di sana mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini menjadi tanggung jawab besar kepada kita semua para hadirin tentang bagaimana memperlakukan anak keturunan ini para hadirin. Anak ini sesungguhnya adalah, ini adalah satu hadis Nabi anaknya kesenangan dan juga pahala bagi orang tuanya. Nabi justru mengingatkan kita untuk memperbanyak anak. Tanakahu wa tanasalu wa takathuru. Bagi pelulu ini, yum kawin dan banyak-banyak anak. Nah, kenapa? Karena ini omset para hadirin. Anak adalah investasi masa depan. Anak adalah aset setiap orang tua. Kita butuh kepada mereka para hadirin. Butuh pada saat kita memang butuh pada waktu kata wah waktu itu juga akan meninggal dunianya. Kita butuh kepada jasa-jasa anak. Kita butuh kepada anak, dan dunia ini butuh kepada orang saleh para hadirin berbahagia. Tapi ini kala lah anak kita nyorongnya bagaimana? Di mana anak-anak kita pada hari ini para hadirin berbahagia? Apa yang dia kerjakan pada hari ini para hadirin berbahagia? Apa yang ada di tangan mereka? Di masjidnya menjauh luar kubui. Bahkan hatta dalam masjid kita bisa melihat sampai saat ini masih orang barangkali mentang dengan Facebook, masih dengan WA walaupun sedang dengar khutbah. Jadi zaman fitnah para hadirin berbahagia. Tidak mudah sebenarnya untuk kita bisa melepaskan diri daripada fitnah ini illa man rahimahullah. Kecuali orang yang mendapatkan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita bicara tentang bagaimana memperlakukan anak para hadirin, dan ini sekedar tausiah saja, mengingatkan mendahulunya.
ada satu hal yang saya kira yang cukup penting untuk kemudian kita bisa dapat anaknya juga. Punya kita ini para hadirin berbahagia. Tanyanya harus jadi orang yang get terlebih dahulu, supaya kemudian anak-anak kita ini menjadi baik. Tak tahulah bagaimana teori anaknya juga. Tapi saya meyakini para hadirin berbahagia, kalau sekiranya orang tuanya itu saleh, kalau orang tuanya baik, insya Allah anak itu akan baik. Meskipun mungkin pada hari ini mereka bandel, tapi saya yakin para hadirin berbahagia, doa orang saleh itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah mendidik anak, tidak merubah kehendak manusia para hadirin. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum. Ini persoalan bimbingan manusia di jalan yang lurus. Jangankan kita mau membimbing siapa para hadirin. Lihat kalian kasus Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allah berikan contoh kepada kita. Hatta orang saleh sehebat Nuh para hadirin, dia ada anaknya yang seperti itu. Tapi kan kemudian untuk kita jadikan contoh bahwa Nuh ini bakal menimpa kita semua, tidak. Mudah-mudahan kita tidak menjadi calon-calon Nuh dalam hal persoalan anak ini. Tapi paling tidak di sana Allah sebutkan, teringat saya di surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan kepada kita tentang dua orang yang orang tua yang memiliki anak yang anaknya itu dibunuh pada ketika itu oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Saya akan bacakan ayat itu. Saya lupa ayatnya. Wa mal ghulam. Saya akan carikan ayatnya di surah Al-Kahfi di ayat terakhir. Nah ini dia. Wa mal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina ay yurqahuma tughyan wa kufra. Itu satu. Kemudian di bawahnya ada juga ayat wa amal jidar fa kana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Saya kira ini harus menjadi pelajaran bagi kita para hadirin. Dibaca ini dua ayat yang ada di surah Al-Kahfi yang kita dianjurkan untuk membaca di setiap malam atau hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Di situ pelajaran besar apa? Bahwa Allah akan menjaga kita orang tua, dan Allah juga akan menjaga anak-anak kita kalau sekiranya orang tua itu mukmin. Orang tua itu orang tua yang baik, orang tua yang beriman kepada Allah SWT dalam pengertian yang sesungguhnya para hadirin berbahagia. Jadi kita khawatir para hadirin berbahagia ketika anak-anak kita pada hari ini seperti yang kita lihat misalnya. Loh anak boleh kena contoh, saya kira Madub kan itu contohnya. Ini jangan-jangan karena memang kita ini tidak betul para hadirin berbahagia. Dalam satu hadis di sana Allah berpegang hadis kursi. Ihfazillah hadis Nabi, hadis Nabawi, bukan hadis kursi. Nabi mengatakan, dan ini wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Dan perhatikan di situ para hadirin, Abdullah bin Abbas yang ketika Nabi menyampaikan itu kepada beliau itu usianya masih sekitar 10 tahun, ada anaknya. Dan Nabi memanggil pada ketika itu, ya ulam, inni u'allimuka kalimat. Kalimat ini diajarkan kepada Abdullah, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tujahaka. Jadi jagalah Allah para hadirin. Nah ini saya kira yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Dan ini sesungguhnya korelasi yang cukup kuat dengan apa yang kita sampaikan di awal tausiah ini tentang takwa para hadirin. Kalau sekiranya kita betul-betul menjaga hak Allah lahir dan batin, anak-anak itu adalah hak kita para hadirin. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Anak-anak itu hari ini ada bersama kita para hadirin. Tapi kalian ketika bersama kita, anak-anak itu rusak mereka moralnya. Nah lalu bagaimana kalau sekiranya mereka jauh daripada kita para hadirin? Siapa yang akan membimbing anak itu? Dan di setiap anak itu ada hati seperti hati-hati yang ada di dalam dada kita para hadirin. Siapa yang akan mengkoneksikan hati-hati mereka itu untuk kemudian mereka berada di jalan yang baik, bukan berada di jalan yang salah. Tahu yang kena ingat adanya. Hari ini mereka bersama kita mungkin sampai SMP, SMA. Bagaimana ketika mereka kuliah? Bagaimana ketika mereka membangun rumah tangga mereka sendiri besok para hadirin berbahagia? Siapa yang akan membimbing mereka di tengah malam yang gelap gulita para hadirin? Itu yang kena pegang. Siapa yang akan memberi cahaya kepada mereka? Tidak ada siapa para hadirin. Hana tahu kena berinya.
Tidak ada jaminan kepada ummah Nabi ini. Anak tahu jaminan, melainkan Allah yang memberi jaminan kepada ummahnya. Kita ingin Allah memberi jaminan kepada anak keturunan kita, para hadirin berbahagia. Dan itu tidak bisa kalau sekiranya kita nyonya lemah. Hubungan kita dengan Allah tidak baik. Dan sekarang ini salah satu cara paling sederhana dan paling mudah, para hadirin, untuk menghilangi kerisauan tentang anak-anak dan masa depan mereka, para hadirin berbahagia. Dikala anak miuranya bukan hanya di kota, jauh kampung, para hadirin. Maghrib malamnya hanya anak miuranya. Mereka tidak lagi tidur. Dan di tangan-tangan mereka itu gadget-gadgetnya, dan rata-rata main judi dulunya, para hadirin. Itu anak-anak. Sesuatu yang kita sendiri tidak paham, tidak ngerti, hanya doa dia. Tapi nyangka biasa itu sudah jadi permainan mereka. Jadi mereka bukan hanya menghilangkan waktu, membuang umur mereka, rusak mereka dengan begadang hampir setiap malam, kesehatan mereka rusak. Tapi yang mereka kerjakan dosa besar, para hadirin berbahagia. Dan menyangkala dalam Al-Quran Allah berkata, innamal khamru wal maisiru wal ansa wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nanti periksa saja Al-Quran. Tidak semua yang haram itu diharamkan. Tidak semua yang diharamkan itu Allah katakan hurrima. Tapi ada kata-kata fajtanibu, la taqrabu. Ini lebih buruk dosanya dibandingkan kalau dosa itu hanya disebutkan diharamkan. Maka kalau di sana ada hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi. Ini lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan main judi. Lebih rendah daripada zina. Jadi makan daging babinya tidak seburuk orang main judi, para hadirin. Ini kitanya hai pajah bui, hai pajah bangkai, hai Pak. Nah, tapi judi dia main sabu-sabu ipi aja. Zina mereka lakukan. Dan ini perbuatan-perbuatan Allah mengatakan jangan dekati, Allah katakan jauhi. Jadi ungkapan Al-Quran jangan dekati, jauhi, ini menunjukkan perbuatan itu rusaknya lahir batin dunia akhirat. Kalau makan bangkai, nama kenang taun mati, ning goreng. Ada kambing ditabrak di jalan, dagingnya masih bagus, dibersihkan, digoreng. Bapak makan, yang kena siapa jauhnya tagairon. Dosa itu tidak akan sampai ke keturunan, tidak akan merusak istri, tidak akan merusak keluarga, tidak akan merusak masyarakat. Harulah. Cobalah pergi makan harulah tanya. Mampir pegah leuy aja. Cuman haram yang tudra itu yang haram makan bangkai itu karena binatang tidak disembelih, haram dimakan. Bapak lempar burung lalu jatuh bawah mati, digoreng makan, itu kena syakron tidak berdampak. Tapi kalau persoalan apa yang terjadi pada anak-anak kita itu dosa yang berdampak. Jadi kesehatan mereka semua berdampak. Masa depan mereka, masyarakat, keluarga, madung rilah gara-garanya, para hadirin. Dan kita sedang merintis generasi-generasi yang rusak untuk masa depan bangsa ini, para hadirin. Ini kalian ada bagai kopi. Dan kita tidak tahu bagaimana peran pemerintah di sini, para hadirin. Yang lepukah di mimbar ini dan mudah-mudahan ada yang pemangku pemerintah yang bisa peduli kepadanya. Pedulian yang lebih lah, para hadirin. Kita cukup mengkhawatirkan persoalan teknologi pada hari para hadirin. Melalui teknologi itu anak-anak bisa berzina, orang bisa macam-macam ya. Jadi sejumlah dosa besar mereka bisa lakukan itu. Yang dosa besar itu kita katakan bukan hanya sekedar ditanggung oleh dia sendiri, tapi ini menjadi tanggungan kepada seluruh bangsanya pada akhirnya, para hadirin. Jadi dosanya cukup besar. Dan yang kekenang anak-anak kita, dan tidak sedikit antara mereka sudah candu adanya. Jadi yang candu gadget itu, para hadirin. Game online itu candu, sebagaimana orang candu sabu-sabu. Urang jepungong katanya. Coba saja anak-anak hari ini yang sudah diberikan gadget, ambil gadget coba, ambang air mau ya. Ipoh katanya kayak beda jawabnya. Tapi kita orang tua pun sayang kepada anak. Tidak tahulah bagaimana kita sayang kepada mereka pada sampai pada akhirnya membunuh masa depan mereka, para hadirin. Nah, maka balik lagi kepada kitanya, para hadirin. Jadi hana obatnya. Tidak ada siapa yang mampu meluruskan dan menyelesaikan problem bangsa ini. Dan lebih di banyak kesempatan di hadapan banyak orang. Bahwa kita harus betul-betul bekerja dengan Allah. Tidak bisa kita selesaikan persoalan kita sendiri. Tidak bisa. Hanya kita selesaikan persoalan keumatan ini, persoalan masyarakat, persoalan sosial, akhlak. Tidak bisa kita merevolusi akhlak orang. Karena ini berkaitan dengan hati dan kerendahan. Karena hati-hati manusia kan ada rendahnya lebar oleh Allah.
Tanyakan lagi bahwa sembari memang betul kita berikan mereka pendidikan yang baik, tapi ada waktu di mana mereka sendiri, ada waktu di mana mereka bersama syaitan, ada waktu di mana mereka bersama anak-anak lain yang jahat, yang mempengaruhi dan membisikkan mereka kepada kejahatan. Siapa yang akan menolong mereka di situ? Dan tidak setiap 24 jam kita bisa pantau mereka. Kita nyopoh di blog Allah di mana keluar. Dan seperti kita katakan, mungkin hari ini kita bisa pantau sampai usia mereka SMA. Bagaimana ketika mereka sudah kuliah besok? Bagaimana ketika mereka membangun rumah tangga? Bagaimana ketika mereka memilih jalan istri mereka nanti berada. Jadi lagi-lagi kita katakan, anak ini jangan-jangan menjadi batu sandungan kita nanti itu kita kembali kepada Allah sekarang. Tanya kabar saja apa saja tapi kadang-kadang ketidakpedulian. Maka oleh karena demikian mari di kesempatan yang singkat ini kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa ini amanah besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan ini betul-betul tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita akan diminta bertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini para hadirin bukan sekedar kita nikmati di dunia ini, tapi mudah-mudahan dia berkekalan sampai kemudian kita bisa menikmatinya di akhirat kelak. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim.